ladang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-19 dengan judul Keluarga Prabu Kertarajasa Jayawardana. Dalam seri ke-567 ini didukung oleh para pemain Neni Haryoko sebagai Dewi Tunjung Biru, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Beni sebagai Sadaka, Wenda sebagai Birawa, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat Sadaka menebar aji sirap keempat penjuru angin. Aji sirap Mega Nanda segera bekerja dengan baik. Tunjung Ungu, Tunjung Hijau dan Tunjung Jambon tidak tahan lagi melawan rasa kantuk yang berat. Mereka terkulai jatuh di serambi pondok. Sementara itu Dewi Tunjung Biru masih bertahan. Pimpinan puncak Bukit Penampihan itu berjalan sempoyongan menuju ke halaman. Dia segera menyadari apa yang terjadi. Jelas ada orang yang bermain-main aji sirap. Ketika orang muridku jatuh tertidur di serambi pondok. Mungkin Tunjung Putih dan Tunjung Kuning, Tunjung Abang dan Tunjung Ireng juga sudah menjadi korban. Dan mungkin murid-muridku yang lain sudah lebih dulu jatuh tertidur di pondoknya masing-masing. Sekarang tinggal aku sendiri. Aku tidak boleh menyerah begitu saja. Aku harus melawan aji sirap ini. Luar biasa pengaruh aji sirap ini. Aku hampir tidak tahan. Mataku berat sekali. Dan tubuhku lemas. Aku seolah-olah menghirup udara yang dibubuhi racun tidur.
Dewi Tunjung Biru berjalan sempoyongan menuju tengah-tengah halaman pondok. Kemudian wanita setengah tua itu duduk bersila dan mulai memusatkan pikirannya untuk melawan pengaruh sirep. Matanya terpejam dan mulutnya terkatup rapat. Tangannya sedakap di depan dadanya. Angin murni dalam tubuh manusia. Bayang-bayang putih yang senantiasa menjaga. Pergilah angin sirep. Pergilah segala yang buruk ke tempat asalnya. Pergilah rupa-rupa perwujudan yang mengganggu ketentraman hidup manusia. Sumingkir. Sumingkir. Tempatmu bukan di sini. Rumahmu di jurang-jurang yang gelap. Sarangmu di dasar kali tersembunyi. Sumingkir. Sumingkir. Kembalilah ke tempat dari mana kau datang. Biarlah alam kembali tenang. Semuanya sirna. Sirna. Sirna berkat bayu sejati bersatu dalam jiwa. Kakang, coba rasakan. Rasakan udara malam ini. Aku mencium bau yang tidak sedap. Oh, tiba-tiba mataku menjadi berat, Kakang. Ini jelas pengaruh aji sirap yang cukup ampuh, Wuni. Kalau kita tidak berusaha melawan, kita akan terlena. Kita pasti akan termakan oleh pengaruh aji sirap. Oh, kurang ajar. Orang-orang itu pasti bermaksud jahat. Dan mereka telah melakukan kecurangan. Mungkin mereka bermaksud membunuh Ibu Dewi Tunjung Biru. Ayo, Wuni. Kita jangan sering berhenti di jalan. Kita harus segera sampai ke pondok Dewi Tunjung Biru. Pengaruh sirap ini semakin kuat, Kakang. Lawanlah, lawanlah. Pergunakanlah jurus-jurus angin lengan 1000. Kita tidak mungkin meneruskan perjalanan dengan tubuh yang kosong. Cepat, Wuni. Lawanlah pengaruh sirap ini dengan angin lengan 1000. Baik, Kakang. Sakawuni kemudian berdiri dengan sikap kuda-kuda. Dia menutup kedua belah telinganya dengan telapak tangan. Dia berusaha memusatkan perhatian pada pendengarannya. Dan tak lama kemudian dia mendengar suara angin menderu dari kejauhan. Suara angin yang menderu-deru, yang semakin lama semakin gemuruh. Sementara itu, Arya Kamandanu juga tidak mau ketinggalan. Dia buru-buru mengerahkan kekuatan yang selama ini terpendam di dasar jiwanya. Kekuatan ular naga Puspa Kresna. Tubuhnya menjadi bergetar dengan hebat. Rambut-rambutnya ikut bergetar. Dan matanya menjadi panas. Serta lehernya terasa nyeri. Tapi gejala-gejala itu hanyalah berlangsung sesaat lamanya. Arya Kamandanu kemudian merasa biasa kembali. Aku sudah siap, Kakang. Aku juga sudah siap. Ayo, Wuni. Kita jangan sampai terlambat. Sementara itu di halaman pondok, Dewi Tunjung Biru masih berusaha mengusir Aji Sirep. Dia masih duduk bersila di tengah-tengah halaman. Sumingkir. Sumingkir. Bukan di sini rumahmu. Rumahmu di jurang-jurang yang gelap. Sarangmu di dasar-dasar sungai yang dingin. Sumingkir. Sumingkir. Kembalilah ke tempat dari mana kau datang. Biarlah alam menjadi tenang.
Semuanya sirna. 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 Berkat Bayu sejati bersatu dalam jiwa. Dan ketika Dewi Tunjung Biru masih bertarung melawan pengaruh sirap, mendadak muncul dua bayangan dari rumpun semak belukar. Sosok tubuh manusia itu saling berpandangan sesaat lamanya, kemudian bersama-sama melompat tinggi ke udara. Dua bayangan itu, yang tak lain adalah Sadaka dan Birawa, berdiri tegak. Mereka memandangi Dewi Tunjung Biru yang masih bersila di tengah-tengah halaman dengan hikmatnya. Nampaknya Dewi Tunjung Biru tidak menyadari kehadiran mereka. Mungkin hal itu disebabkan perhatiannya tersita habis untuk melawan pengaruh Aji Sirap. Bukankah wanita ini yang bernama Dewi Tunjung Biru? Jelas, Sadaka. Lihat saja pakaiannya serba biru. Pasti dialah Dewi Tunjung Biru. Kalau begitu, usaha kita tidak sia-sia, Birawa. Kita bisa segera membereskan wanita ini. Dan selanjutnya, kita tinggal menerima sisa-sisa upah dari Gusti Ramapati. Lihat, Sadaka. Dia masih terus saja duduk bersila seperti Arca Dwarapala. Ia tidak akan berhasil melawan pengaruh Aji Sirap Megananda. Dan sebelum dia sadar kembali, kita sudah akan membinasakannya. Minggirlah, Birawa. Jangan sampai tubuhmu kecipratan darah wanita ini. Aku akan segera membelah dadanya menjadi dua. Ya, kasihan kau, Dewi Tunjung Biru. Bukit Penampihan ini akan segera kehilangan pemimpinnya. Malam ini juga, seorang wanita yang bernama Dewi Tunjung Biru akan binasa di tangan Sadaka. Sadaka mundur beberapa langkah. Kemudian Pajineman itu mengayun-ayunkan pedangnya ke kiri dan ke kanan untuk mengambil ancang-ancang. Sementara itu Dewi Tunjung Biru masih belum menyadari bahaya maut yang siap mengancam dirinya. Dia masih tetap duduk bersila. Dia masih terus berusaha melawan pengaruh Aji Sirap Megananda. Sadaka menyeringai penuh rasa kepuasan. Kemudian dia mengangkat tinggi pedangnya ke udara, dan dia siap menebas tubuh Dewi Tunjung Biru. Tapi pada saat itu, dua buah bayangan berkelebat ringan. Bayangan itu segera menghambur ke arah Dewi Tunjung Biru, tepat pada saat Sadaka mempapatkan pedangnya. Keparat! Orang ajar! Setan alas! Siapa kalian ini? Akulah yang harus bertanya. Siapa kalian ini? Kau tidak perlu tahu siapa diri kami. Aku tahu. Kalian pasti orang-orang bayaran. Kalian pasti bekerja untuk orang lain. Berapa kalian mendapat upah untuk membunuh ibuku? Ibumu? Dewi Tunjung Biru ibumu? Kalian tidak perlu banyak bicara. Jelas kalian bermaksud jahat. Karena itu, kami tidak akan membiarkan kalian berdua pergi dalam keadaan hidup dari Bukit Penampihan ini. Hei, kami sudah datang jauh-jauh ke Bukit Penampihan. Kami tidak ingin pulang dengan membawa kegagalan. Kami tidak biasa bekerja setengah-setengah. Kami tahu, kami sudah banyak mempunyai pengalaman. Ya, memang, kami adalah orang-orang bayaran. Siapa orang yang telah mengupahmu? Itu kalian tidak perlu tahu. Apa urusan kalian ingin tahu hal itu? Kami tidak akan mengatakannya. Aku akan memaksamu untuk mengatakannya.
Arya Kamandanu segera menyergap Sadaka. Dia tahu bahwa kemampuannya jauh di atas musuhnya. Tapi dia tidak ingin membunuh Sadaka karena akan dikorek keterangan dari mulutnya. Sementara itu Sakawuni menerjang ke arah Birawa dengan jurus-jurus angin lengan seribunya. Malam itu halaman pondok kediaman Dewi Tunjung Biru menjadi ajang pertarungan sengit. Dan Dewi Tunjung Biru masih tetap duduk bersila, sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Sadaka dan Birawa merasa geram karena serangan-serangannya tidak ada yang berhasil. Bahkan semakin lama mereka semakin terpojok. Arya Kamandanu berusaha menyelinap untuk mencuri kelengahan-kelengahan Sadaka. Tapi nampaknya Sadaka tahu siasat lawannya dan dia selalu menghindar. Bagus sekali. Kalian berdua memang pendekar-pendekar yang tangguh. Ayo maling-maling busuk. Kau harus segera kami ringkus. Tidak semudah itu. Kemampuan kalian memang jauh di atas kami. Tetapi kami adalah pajineman-pajineman yang sudah banyak mempunyai pengalaman. Ayo Kakang, tunggu apa lagi? Kita terjang lagi mereka. Aku sudah tidak sabar lagi untuk membekuk leher mereka. Kamandanu? Oh, jadi kau yang bernama Kamandanu, Panglima perang ternama Kerajaan Majapahit. Iya, akulah Arya Kamandanu. Kalian berdua akan segera menyesali perbuatan kalian. Mengapa kalian harus berurusan dengan Arya Kamandanu? Dan ini pasti Sakawuni, istrimu bukan? Apa urusanmu ingin tahu siapa diri kami? Bagi kami, tidak ada pengaruhnya kau tahu ataukah tidak. Kalian adalah pencuri-pencuri tengik. Kalian bermaksud mendusta ibuku. Dan untuk itu, kalian harus menanggung akibatnya. Jangan sombong, Sakawuni. Sekalipun kau dan suamimu terkenal sebagai pendekar tangguh, tapi belum tentu kalian dapat menangkap kami dalam keadaan hidup. Pada saat itulah, Sadaka merogoh kantong kecil dari balik lipatan bajunya. Selanjutnya dia menggenggam serbuk putih erat-erat untuk kemudian menaburkannya ke wajah Sakawuni. Sakawuni segera menutupi wajahnya. Arya Kamandanu menangkap tubuh istrinya yang menjadi goyah. Dan kesempatan itu digunakan oleh Sadaka dan Birawa untuk melarikan diri. Ayo, cepat Birawa. Kita tinggalkan tempat ini. Cepat Birawa, kita lari. Kurang ajar. Mereka telah berlaku curang. Orang itu telah menaburkan serbuk racun tidur yang kuat. Wuni? Wuni? Oh, dia tidur pulas sekali. Tubuhnya menjadi lemas. Persis seperti apa yang dialami Tunjung Putih dan Tunjung Kuning. Kurang ajar. Aku harus membekuk mereka. Aku harus meringkus dua orang itu. Arya Kamandanu perlahan-lahan meletakkan tubuh Sakawuni di halaman. Kemudian dia berdiri dengan tegak. Matanya terpejam. Dan dia menyedot napas panjang 3 kali berturut-turut. Kemudian menghembuskannya perlahan-lahan. Terasa pusarnya menjadi dingin. Dan selanjutnya Arya Kamandanu menjejak bumi 3 kali. Tubuhnya segera melayang, melesat bagaikan terbang ke arah pohon-pohonan. Selamat Birawa.
Arya Kamandanu pasti akan menolong istrinya lebih dulu sebelum mengejar kita. Serbuk putihmu itu memang ampuh sekali, Sadaka. Kalau saja kau tidak menaburkan serbuk putih itu ke wajah Sakawuni, mereka pasti akan bisa menangkap kita. Ya, Kemampuan kita memang jauh di bawah mereka. Kurang ajar. Aku tidak menduga sama sekali bahwa Dewi Tunjung Biru adalah ibu kandung Sakawuni. Aku tidak menduga bahwa kita akan berurusan dengan Arya Kamandanu. sudahlah Birawa. Kita sudah melonggarkan nafas jenak. Sekarang, marilah kita lanjutkan perjalanan. Apakah kita akan kembali ke Majapahit dengan tangan hampa? Apakah kau ingin berurusan dengan Arya Kamandanu dan menjadi mayat? Hah? Kalau begitu, kita memang telah gagal. Dan kita tidak mungkin kembali ke Majapahit dengan membawa kegagalan. Iya. Gusti Ramapati pasti akan marah sekali. Dan kita bisa diganjar dengan hukuman gantung atau dicambuk sampai mati. Lebih baik kita menghilang untuk sementara ini, Birawa. Kita mencari tempat persembunyian yang aman. Ayo Birawa, kita tinggalkan tempat ini. Baru saja Sadaka dan Birawa bermaksud melangkah, tiba-tiba dari arah depan mereka terdengar suara raungan aneh. Sadaka dan Birawa buru-buru mengurungkan niatnya, dan mereka berdiri terpaku sambil berpandangan sesaat lamanya. Wajah mereka menjadi pucat pasi, dan hampir bersamaan mereka melangkah, tapi hampir bersamaan pula mereka mengurungkan niatnya pergi. Keduanya terdiam sesaat, dan mereka berpandang-pandangan. Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.